Bab 2541 Lian memasuki kota. Saya sudah bertemu dengan Master Lian. Di kota Yuanxi, Lu Ye menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Yuanxi pergi ke alam Hehe, dia benar-benar akan membawa keluar pemilik menara Jinrui. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, karena Lian telah tinggal di aula tengah tanpa muncul, jadi dia pasti diperintah oleh Yuanxi. Baru setelah kota itu jauh dari tanah benar dan salah itu, Lian tiba-tiba muncul. Yuanxi pergi ke Heheji kali ini untuk menebus kekurangan tenaga kerja di Heheji di kota ini. Lian Hui muncul di sini, jadi tidak perlu terlalu banyak memikirkan niatnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang hebat. Lu Ye tidak tahu seberapa kuat Lian, tetapi karena dia berteman dekat dengan Yuanxi dan memiliki industrinya sendiri di alam Hehe, dia tidak boleh diremehkan. Mulai sekarang, kita semua adalah rekan kerja. Sama-sama, rekan Tao. Lian mengerutkan bibirnya dan tersenyum lembut. Meskipun dia sudah menduganya, ketika Lian mengakuinya secara pribadi, Lu Ye tidak bisa tidak terkejut. Dia menoleh untuk melihat Yuanxi di sampingnya. Tuan, apakah Anda benar-benar mengundang Tuan Lian ke sini? Yuanxi tertawa, tentu saja, jika saya keluar sendiri, apakah saya masih bisa mengalahkannya? Lian melotot ke arah Yuanxi, bukan seperti Anda yang membuatnya sulit. Alasan utamanya adalah karena dia terlalu bosan di alam Hehe, dan kali ini pertikaian di padang salju lebih ramai daripada yang pernah dialami dunia batin selama bertahun-tahun, jadi dia juga ingin memikirkannya. Berjalan-jalan dan lihat-lihat. Tentu saja, yang terpenting adalah Qin Feng yang memulai pertikaian ini. Jika itu adalah kegembiraan lain, dia mungkin tidak mau bergabung. Mengenai menara Jinrui, San Yang menjaganya, dan tidak ada bedanya apakah dia ada di sana atau tidak. Oke, Lu Ye sangat gembira, dengan poster asli bergabung dengan kita, kota ini tidak perlu lagi mengikat tangan dan kakinya. Kota Yuanxi selalu memiliki masalah kekurangan tenaga kerja, tetapi sekarang dengan berkah teknik rahasia meraj, kekurangan tenaga kerja di tingkat fusi tidak lagi menjadi masalah besar, selama tidak seberuntung saat ini, dan pengawas menggunakan beberapa cara untuk menemukan secara akurat. Keberadaannya pada dasarnya tidak akan terungkap saat bersembunyi, jadi persyaratan perlindungan tidak tinggi. Tetapi kekurangan tenaga kerja di tingkat Hedao perlu segera diselesaikan. Ambil contoh perang sebelumnya. Jika Hedao memiliki satu atau dua orang lagi, itu dapat dengan mudah ditangani dalam banyak kasus. Baik Lu Ye maupun Yuanxi tidak harus bersaing dengan yang lain. Sulit. Yuanxi mengangkat tangannya, memeluk Lian dengan satu tangan, dan Lu Ye dengan tangan lainnya, dan menarik mereka berdua ke arahnya, penuh kebanggaan, aku punya Dadu Tong, dan aku punya Lian. Meskipun padang salju ini besar, siapa yang bisa menjadi musuhku? Petik 2. Lian memutar matanya dengan marah dan berkata dengan menawan, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat kamu akan menderita kerugian. Lu Ye belum pernah dipeluk oleh seorang wanita seperti ini sebelumnya, dan Yuanxi tidak pernah begitu intim dengannya. Ini menunjukkan betapa bersemangatnya dia saat ini. Tanpa riak apapun di hatinya, Lu Ye berkata sambil tersenyum, saya bersedia mengikuti Anda, Tuan. Yuanxi mengangkat kepalanya lagi dan menatap Yudi di sampingnya, Xiaodi, apakah kamu masih bisa bergerak? Yudi mengangguk, kalau begitu, Tuan Kota Zhao sangat terukur dalam tindakannya. Cedera sebelumnya hanya sementara, tetapi sekarang dia jauh lebih baik. Baiklah, Yuanxi mengangguk, kalau begitu mari kita lawan. Lu Ye menatapnya dengan heran. Yuanxi berkata, jarang sekali bertemu anak teratai, jadi tentu saja kamu tidak bisa melewatkannya seperti ini. Cobalah saja, bagaimanapun, tidak ada kerugian bahkan jika kamu tidak menangkapnya. Lu Ye segera memahami niatnya. Yudi merunduk ke aula tengah, mengaktifkan teknik rahasia yang diberkati oleh Fata Morgana, dan membiarkan kota menyamar dan mengikuti jalan kembali. Formasi pelindung di kota itu sebelumnya rusak, dan Fan He dan yang lainnya saat ini sedang memperbaiki dan mengisinya kembali. Kota ini telah menyerang banyak kota Hedao sebelumnya dan menyita sejumlah besar material, jadi tidak ada kekurangan material untuk memperbaiki formasi. Yuanxi juga membantu. Dia sangat ahli dalam formasi. Lu Ye berbicara dengan Lian. Ketika Yuanxi mengatakan dia ingin membangun kota Hedao-nya sendiri, aku hanya berpikir dia hanya berbicara dengan santai. Siapa yang mengira bahwa hanya beberapa tahun yang lalu, kota Hedao-nya benar-benar akan mencapai level Hong. Ini adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh banyak penguasa kota dalam hidup mereka. Tinggi. Lian memandang Yuanxi yang sibuk di sana sambil menghela napas lega. Miou dan Miou telah bertaruh tentang masalah ini di awal. Lian bertaruh bahwa kota Hedao milik Yuanxi tidak dapat mencapai level Huang. Melihatnya sekarang, dia kalah taruhan. Penguasa kota sangat kuat dan mudah untuk menaklukkan kota. Kami sangat beruntung berada di bawah sayap penguasa kota. Lian mengerutkan bibirnya dan terkekeh, Yuanxi dan aku berbicara tentang segalanya, jadi aku tahu mengapa kotanya dapat dipromosikan begitu cepat. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan pernah membocorkan rahasia yang ingin dia simpan. Petik 2. Lu Ye mengangkat alisnya sedikit. Tapi aku ingin tahu tentang bagaimana kamu menggunakan metode khusus itu, jika kamu punya kesempatan, bisakah kamu membiarkanku melihatnya juga? Lian menoleh dan menatap Lu Ye dengan mata sebening kristal. Sejujurnya, permintaan Yuanxi untuk perjalanan ini ada hubungannya dengan metode Lu Ye. Semua orang punya rasa ingin tahu. Lian telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat metode seperti itu. Mendengarkan penjelasan Yuanxi, dia tidak akan percaya kecuali dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ada kemungkinan. Lu Ye mengangguk dan buru-buru mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih kepada pengirim asli atas hadiahnya. Meskipun Yuanxi bersedia mengungkapkan rahasia ini kepada Lian, dan Lu Ye juga percaya bahwa Lian tidak akan berbicara omong kosong, metodenya tidak dapat dijelaskan.
Dia sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya samar-samar merasa bahwa itu mungkin terkait dengan suara yang dia dengar ketika dia pertama kali meninggalkan alam Hehe. Jadi dia tidak mau berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Maksudmu Huan Qing? Lian mengangguk. Aku mendengar apa yang dikatakan Yuan Xi tentangnya, dan aku tidak tahu dia dari ras Brahma, tetapi jika aku dapat membantumu, maka kamu telah memenuhi keinginanku. Petik 2. Tuan rumahnya luar biasa. Lian mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak sombong. Jika aku tahu dia dari klan Brahma, aku tidak akan memberikannya padamu. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, tapi menurutku lebih baik membiarkannya pergi. Orang-orang dari klan Brahma dan kota peminum darah. Itu sedikit terlibat, dia telah menggunakan mata Brahma sekarang, dan kutukan darah dalam garis keturunannya seharusnya sudah berlaku. Ketika saatnya tiba untuk kembali, orang dari kota peminum darah pasti akan menyadarinya. Aku khawatir tuan kota tidak akan setuju. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Huan Qing telah memberikan kontribusi besar bagi kota ini. Jika bukan karena mata Brahmanya, mustahil untuk menemukan tubuh Fata Morgana yang sebenarnya. Setelah menahan ilusi Fata Morgana, dia juga memperoleh sejumlah besar manik-manik Hedao darinya, yang mempromosikan kota ini ke tingkat alam liar dalam satu gerakan. Dia juga memaksanya untuk meninggalkan teknik rahasia ke kota. Dengan karakter Yuan Xi, mustahil untuk membunuh keledai itu. Dan kali ini, berkat bantuan Huan Qing, Lu Ye dapat membunuh pengawas itu dengan mudah. Dia memang punya temperamen seperti itu. Lian mengangguk sedikit. Kenapa kamu tidak mencari tempat tinggal dulu? Saran Lu Ye. Karena Lian ada di sini, dia pasti akan tinggal lama. Setidaknya dia tidak akan pergi sampai pertikaian di padang salju berakhir. Sekarang ada banyak bangunan kosong di kota ini, jadi dia bisa memilihnya sesuka hatinya. Baiklah, Lian menjawab dan berjalan pergi. Lu Ye berdiri di sana dan berpikir sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke arah lain. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah bangunan. Sebelum ada yang datang, pintunya tiba-tiba terbuka, rupanya orang-orang di dalam menyadari kedatangannya. Lu Ye pun melangkah masuk. Sekilas, dia melihat Huan Qing duduk di dalam dengan ekspresi datar. Wanita ini selalu membuat orang merasa sangat mati, tetapi setelah itu, Lu Ye baru menyadari bahwa pikirannya sangat sensitif. Hal itu dapat dilihat dari fakta bahwa dia tiba-tiba membantu Lu Ye membunuh pengawas tersebut. Saat itu, mereka berdua sama sekali tidak membicarakan apapun. Huan Qing bergerak hampir bersamaan dengan tindakan Lu Ye. Kecerdasannya bahkan lebih terlihat jelas kemudian ketika Lu Ye memasuki kota tingkat terpencil sendirian, dan Huan Qing segera menguasai kota Yuanxi untuk melarikan diri, dan tindakannya memang yang terbaik. Sekarang ada teratai tambahan di kota Yuanxi, dan rasa malu di tingkat Hedao telah berkurang, tetapi hanya sedikit. Jika Huan Qing dapat pulih, itu pasti akan sangat membantu kota ini. Lu Ye tidak mau membantunya sebelumnya karena mereka baru saling kenal dalam waktu singkat dan tidak tahu seperti apa temperamennya. Selain itu, Huan Qing tidak berniat untuk kembali ke Yuanxi Keng. Tetapi setelah pertempuran ini, Lu Ye merasa bahwa dia dapat memiliki beberapa harapan padanya. Terkadang, kepercayaan perlu dipupuk, dan salah satu pihak selalu perlu mengambil langkah pertama. Tanpa berkata apa-apa, Lu Ye langsung menghampiri Huan Qing. Di bawah tatapan bingungnya, dia duduk di depannya, mengangkat tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku. Huan Qing awalnya bingung, tetapi kemudian tampaknya menyadari sesuatu. Matanya yang mati tiba-tiba menjadi cerah sejenak, dan dia perlahan mengangkat tangan kecilnya dan meletakkannya di telapak tangan Lu Ye. Memegang tangan yang tampaknya tanpa tulang ini, Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan akar yang tak terlihat menyebar, mengikuti permukaan telapak tangan, dan menembus ke dalam tubuh Huan Qing. Alis. Huan Qing tidak bisa menahan kerutan. Dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di dalam tubuhnya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia mencari, dia tidak dapat menemukan apapun. Yang lebih membingungkannya adalah bahwa hal-hal yang tidak dapat dijelaskan itu tidak berdampak banyak padanya. Hanya saja, aku sedikit gugup, yang merupakan harapan untuk masa depan, keinginan untuk keluar dari masalah, dan ketakutan bahwa segala sesuatunya akan bertentangan dengan keinginanku. Ini akan sedikit tidak nyaman, tolong tahan. Lu Ye mengangkat matanya dan menatapnya. Sebelum Huan Qing bisa mengangguk, dia tiba-tiba merasa seperti seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam tungku. Panas yang kuat menyebar dari setiap inci daging dan darah di tubuhnya, membuatnya sangat panas. Tanpa sadar, dengungan lembut keluar dari tenggorokannya. Huan Qing buru-buru menundukkan kepalanya, ekspresi yang berbeda muncul di wajahnya yang biasanya mati untuk pertama kalinya, dan telinganya sedikit merah. Bahkan ketika dia muncul tanpa busana di hadapan Lu Ye agar Lu Ye dapat memeriksa kutukan darahnya, dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Tubuhku mulai sedikit gemetar. Aku tidak dapat memastikan apakah itu rasa tidak nyaman atau hal lain saat ini. Aku hanya tahu itu sangat menyakitkan. Namun, tak lama kemudian, dia menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia jelas merasakan ada sesuatu dalam darahnya yang menghilang. Sepertinya sedang terbakar. Benar saja, ketika aku membuka mata Brahma hari itu, apa yang kulihat mungkin benar. Ras manusia di hadapanku, yang hanya memiliki kultivasi Dao Fusion, benar-benar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sambil menggertakkan giginya, dia menahan rasa sakit yang menyayat hati, dan pakaiannya dengan cepat menjadi basah oleh keringat. Dia merasa sangat tidak nyaman secara fisik, tetapi secara mental itu berbeda. Dia merasa seperti sedang berjalan dari jurang kegelapan menuju cahaya selangkah demi selangkah. Bab 2542 Kekuatan Perekrutan. Dalam kehampaan, kota Yuanxi kembali terbengkalai. Melihat fenomena aneh di sana, Lian mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir agak sulit untuk meraihnya. Hanya ada kita berdua, dan kedua kota itu tidak tahu bagaimana menyembunyikannya.
Di mana? Kota Yuanxi ada di sini untuk melawan. Pada saat kota itu bergegas kembali ke daerah itu, kota tingkat terpencil dan kota tingkat surga musuh telah menghilang. Mereka tidak akan pergi begitu saja, mereka pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu bayi teratai lahir. Yuanxi tersenyum, mengangkat satu jari dan melambaikan tangan, Dadu Tong bisa menghadapinya. Lu Ye berdiri diam. Masalah Huan King hampir terpecahkan, tetapi penggunaan mata Brahmanya akhirnya merusak vitalitasnya, jadi dia masih perlu berlatih sebentar sebelum dia bisa menghadapi He Dao. Dia tidak bisa diandalkan saat ini. Sama seperti kerja sama sebelumnya dengan Lu Ye untuk membunuh pengawas, itu hanya serangan diam-diam. Tetapi tanpa masalah kutukan darah, tidak lagi sulit baginya untuk pulih. Bukankah Dadu Tong Rongdao? Lian sangat terkejut. Yuanxi berkata, jumlah He Dao Saodu yang telah dibunuh oleh Du Tong dapat dihitung dengan 2 telapak tangan. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Jika Yuanxi tidak mengatakan ini, dia tidak akan sudah percaya. Bagaimana mungkin ada Rongdao di dunia ini yang bisa membunuh He Dao? Dan dia sudah membunuh begitu banyak orang. Itu tidak cukup. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Jadi yang kupikirkan adalah saat Lianzi lahir, kita berdua akan pergi dan mengotori air, dan kemudian semua orang akan bertindak sesuai situasi. Tentu saja, yang terbaik adalah jika kita bisa merebutnya. Jika kita tidak bisa merebutnya, kita akan mundur. Rencana Yuanxi selalu sederhana. Tentu saja, itu juga terkait dengan latar belakang kota saat ini. Tenaga kerja yang tersedia terbatas, jadi dia tidak bisa membuat rencana yang terlalu rumit dan hanya bisa berjalan lurus. Lian tidak diragukan lagi sangat menyadari temperamen sahabatnya yang manis, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di dahinya, asalkan kamu bahagia. Bagaimanapun, dengan kekuatan dia dan Yuanxi, tidak akan ada terlalu banyak bahaya dalam menghadapi situasi seperti itu. Dia berbalik dan memberitahu Lu Ye, Jenderal, harap berhati-hati dan jangan memaksakan diri. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk. Jika Yuanxi dan Lian benar-benar dapat mengacaukan air, maka seharusnya ada ruang baginya untuk bermain. Jika tidak berhasil, ia dapat mengirimkan klon pohon bakat untuk merebut Lianxi. Jika Anda dapat memperolehnya, Anda dapat menggunakan tanda Dao Void untuk mengirimkannya kembali, dan kemudian Anda tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati klon tersebut. Itu lebih baik daripada menempatkan orang asli dalam bahaya. Orang dewasa. Beberapa orang sedang merencanakan secara diam-diam, ketika suara Yudi yang agak lemah tiba-tiba terdengar dari aula tengah, ada pesan lain dari kota gubernur. Yuanxi sangat marah ketika mendengar ini, saya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Dia hanya mengingat cerita sebelumnya di dalam benaknya, dan sebelum dia sempat menyelesaikan penyelesaian dengan kota Dudu, pihak lain benar-benar mengirim pesan lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia dapat dimanipulasi dengan santai? Dia menghindar dan bergegas menuju aula tengah. Lu Ye dan Lian saling memandang dan mengikuti dari dekat. Apa yang dikatakan di sana? Yuanxi bertanya dengan marah. Ekspresi Yudi sedikit aneh, kota Dudu mengatakan bahwa setelah verifikasi, kota Xiao Yue memendam niat jahat. Itu disebut berubah menjadi kam, tetapi sebenarnya itu adalah trik rahasia musuh untuk menerobos kam kita. Kota ini akan menghancurkan kota Xiao Yue. Adalah pencapaian yang luar biasa, dan telah dipastikan bahwa kota ini adalah kota He Dao tingkat Hong, jadi kota Dudu secara khusus memberikan kota ini kekuatan perekrutan sebagai hadiah. Selain itu, kota Dudu berharap kita akan melanjutkan usaha kita dan membunuh lebih banyak musuh. Hah, Yuanxi tertegun sejenak, dan ekspresinya segera melunak, mereka saling kenal. Di samping, Lu Ye tampak aneh. Gagasan bahwa kota Xiao Yue menyimpan niat jahat sama sekali tidak benar. Alasan mengapa sikap kota Dudu berubah begitu drastis mungkin terkait dengan Yuanxi. Yuanxi secara pribadi telah memberitahu Luo Feng dari kota Xiao Yue sebelumnya bahwa bahkan jika Shou Zu berhadapan langsung dengannya, dia tidak akan berani bertindak sombong dengannya. Dilihat dari ini, penguasa kota-kota Dudu seharusnya mengenal Yuanxi. Semua kejadian sebelumnya hanyalah tindakan wakil penguasa kota Jinglei. Sekarang Shou Zu pasti tahu sesuatu, itulah sebabnya ada perubahan sikap seperti itu di ibu kota. Hanya, Tuan, apa kekuatan wajib militer ini? Lu Ye bertanya. Saya juga tidak tahu. Yuanxi merentangkan tangannya, dia benar-benar belum pernah mendengarnya, dan menatap Yudi, kirim untuk diinterogasi dan minta klarifikasi. Yudi berkata, bawahanku bertanya mengenai hal itu, dan kota Dudu menjawab bahwa selama perang, kota ini berhak merekrut kota He Dao, yang lebih rendah dari kota tingkat 5, dengan mengatakan bahwa mereka adalah sejumlah kecil orang yang telah memberikan kontribusi besar. Hak yang hanya tersedia untuk kota tingkat Hong adalah hasil diskusi di antara para penguasa kota tingkat Zhou. Begitu kata-kata ini keluar, mata Yuanxi dan Lu Ye berbinar. Jika dalam perang seperti ini sebelumnya, Yuanxi Kang hanya pion yang menyerang, maka dengan kekuatan perekrutan, dia setidaknya akan memiliki gelar resmi. Tampaknya mereka yang berada di kota Dudu benar-benar tidak berani memprovokasi Yuanxi, kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa memberikan kekuatan perekrutan begitu saja. Ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh sejumlah kecil kota tingkat Hong dengan prestasi besar. Tidak semua kota tingkat Hong memilikinya. Prestasi besar apa yang bisa dimiliki kota Yuanxi? Itu hanya menghancurkan kota Xiao Yue, tetapi sekarang harus diberi kekuatan seperti itu. Dapat dilihat bahwa kota Dudu takut pada Yuanxi. Lalu aku mencobanya dan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Yudi berkata perlahan. Apa? Tanya Yuanxi. Ada kota tingkat gurun yang tidak aktif di dekat sini. Bagaimana kau tahu? Lu Ye bingung. Yudi menjelaskan, setelah kota Dudu memberikan kekuatan seperti itu, aku dapat menggunakan tanda resonansi mutiara He Dao untuk memeriksa apakah ada sekutu di sekitar sini, dan aku juga dapat menilai level lawan dan bahkan mengirim pesan kepada mereka, jadi aku
Baru saja memeriksa dan menemukan bahwa ada kota tingkat gurun yang tidak aktif di dekat sini. Itu adalah sekutu, tidak jauh. Kota tingkat terpencil. Bukankah Tuan Kota Zhao yang belum pergi? Yuan Xi bertanya dengan ragu. Dalam pertempuran sebelumnya, kota Hedao yang tersembunyi pada dasarnya telah dibawa keluar. Tidak masuk akal jika ada kota tingkat terpencil yang tersembunyi, jadi Yuan Xi membuat dugaan ini. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia segera mencabut pedang Panshan, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengangkat alisnya, itu memang mereka. Lian bingung, bagaimana Dadu Tong bisa dipastikan. Lu Ye berkata, prajurit Tao saya meninggalkan beberapa kekuatan khusus pada Tuan Kota Zhao. Waktunya singkat dan dia tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Jika dia tidak jauh, dia bisa merasakannya. Babi itu sekarang menjadi harta karun, jadi meskipun itu adalah Hedao seperti Tuan Kota Zhao, tidak semudah itu untuk melarutkan kekuatan babi itu. Kekuatan babi itu masih ada di Tuan Kota Zhao. Karena Lu Ye telah merasakannya, itu berarti Tuan Kota Zhao ada di dekatnya. Melihat hal ini, Tuan Kota Zhao juga mendambakan Lian Xi, tetapi dia memiliki hubungan yang sangat tidak menyenangkan dengan Yuan Xi sebelumnya, jadi dia tidak mau bekerja sama dengannya. Setelah berpura-pura pergi, dia diam-diam kembali untuk mencari peluang. Kalau begitu rekrut mereka, Yuan Xi berkata dengan penuh minat, bergabunglah dengan mereka dan mereka tidak akan setuju. Jika sapi tidak minum air, maka paksa kepalanya. Lian mengajukan pertanyaan penting, Xiao Di, bisakah pihak lain menolak perekrutan seperti itu? Inilah yang ingin diketahui Lu Ye. Yudi mendengar ini dan berkata, biarkan aku bertanya. Mengatakan ini, dia menggunakan mutiara Hedao untuk mengirim pesan ke kota Dudu untuk menanyakan. Setelah beberapa saat, dia mendapat jawaban, kota Dudu mengatakan bahwa kami perlu berkomunikasi dengan kota Hedao yang dipindah tugaskan sendiri. Perekrutan semacam ini tidak wajib. Kota Hedao berhak menolak. Yuan Xi sangat tidak puas, lalu apa gunanya kekuatan ini? Dia pikir itu wajib dan tidak bisa ditolak. Jika demikian, maka dia akan mengatur agar Tuan Kota Zhao memimpin. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, berguna, setidaknya, kita dapat menggunakan kekuatan ini untuk memeriksa jumlah dan lokasi sekutu di sekitar, dan kita dapat langsung mengirim pesan kepada mereka. Dalam banyak kasus, apakah Anda perlu mengandalkan umpan balik dari tanda resonansi untuk menentukan identitas musuh? Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan seperti itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Wajah Yuan Xi sedikit cerah saat mendengar ini, itu masuk akal. Dia menoleh untuk melihat Yudi dan berkata, kalau begitu kirim pesan kepada mereka dan beritahu mereka bahwa kota akan merekrut mereka untuk bekerja sama dalam operasi untuk merebut teratai. Ya, jawab Yudi. Tunggu sebentar. Lian mengangkat tangannya untuk berhenti, dan memberitahu Yudai, jangan lupa beritahu mereka bahwa setelah merebut bocah Lian ini, dia akan diserahkan ke kota gubernur, jadi ini adalah masalah yang sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Jika kalian berhasil, kota Dudu tidak akan pernah melupakan usaha mereka. Yudi berkedip, mengerutkan bibirnya dan tersenyum, aku mengerti. Yuan Xi perlahan tersadar, kalian masih terlalu pintar. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bagaimanapun, dia adalah pemilik menara Jinrui. Dia dikirim untuk melihat hati orang-orang. Hanya ada satu Lian Xi. Bahkan jika kota tingkat terpencil direkrut untuk bekerja sama dengan operasi tersebut, bagaimana mendistribusikannya setelah perampokan masih menjadi masalah. Bahkan jika pihak lain memberi muka kepada Yuan Xi. Jika kota mengambilnya, bukankah kota ini membutuhkan kompensasi? Tetapi jika Yan Lian menyampaikan pesan seperti ini, maka tidak perlu ada kompensasi sama sekali, dan tidak perlu mempertimbangkan kepemilikan Lian Zai sama sekali. Karena ini ditakdirkan untuk disucikan ke kota Dudu, siapa yang berani mengingininya? Pada akhirnya, apakah itu disucikan atau tidak, ada baiknya semua orang mengetahuinya dengan baik. Mengenai kompensasi, rasa terima kasih kota Dudu adalah kompensasi. Secara umum, kota Hedao tidak memiliki peluang untuk menarik perhatian kota Dudu. Tempat yang tersembunyi, beberapa bidang tanah yang mengambang, dan kota datar yang sunyi sepi, itu adalah kota Hedao milik Tuan Kota Zhao. Mereka telah memperoleh sedikit keuntungan dari pertempuran sebelumnya. Meskipun pertarungan dengan Yuan Xikeng agak tidak menyenangkan, tidak ada perseteruan hidup atau mati, dan tidak ada cara untuk terlibat di dalamnya. Lian Xi akan segera lahir, dan perang dapat terjadi kapan saja, jadi banyak orang Hedao berkumpul di aula tengah untuk menunggu. Tiba-tiba, Liu Bei Hedao, yang telah bertemu dan bertarung dengan Lu Ye sebelumnya, berkata, Tuan, ada berita. Tuan Kota Zhao, yang sedang menyelesaikan kekuatan aneh di lukanya, segera membuka matanya, apakah kota Dudu membalas? Wajar saja jika menanyakan hal ini. Baru saja, kami telah menghubungi pihak kota Dudu, tetapi setelah melaporkan detail Yuan Xi, tidak ada tanggapan dari pihak kota Dudu. Tiba-tiba ada pesan, itu pasti beberapa instruksi baru dari kota Dudu. Hedao yang tertinggal mengerutkan kening dan berkata, itu bukan kota Dudu, itu kota Yuan Xi. Apa? Tuan Kota Zhao tampak terkejut, dan banyak orang Hedao juga tampak terkejut, hampir bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Bab 2543 Hati manusia itu jahat. Seseorang Hedao bertanya, bagaimana kota Yuan Xi dapat menggunakan tanda resonansi untuk mengirim pesan. Ini selalu menjadi kemampuan yang hanya dimiliki kota Dudu, dan kota Hedao tidak memiliki kemampuan komunikasi ini. Liu Shou Hedao berkata dengan ekspresi aneh, mereka mengatakan bahwa kota Yuan Xi telah memberikan kontribusi besar, jadi kota Dudu telah memberi mereka kekuatan seperti itu, dan mereka juga ingin merekrut kota ini untuk merampok Lian Xi bersama mereka dan mengirimkannya ke kota Dudu. Tunjukkan rasa hormatmu, untuk mencapai prestasi besar. Prestasi besar macam apa yang telah diberikan kekuasaan seperti itu?
Selain itu, belum lama ini, beberapa pengawas dari kota Dudu bergegas ke kota Yuanxi, mengatakan bahwa mereka telah membunuh rekan-rekan mereka dan sebenarnya adalah pemberontak, dan meminta mereka untuk pergi ke kota Dudu untuk menjelaskan rinciannya. Bagaimana orang ini bisa mencapai kesuksesan besar hanya dengan sedikit usaha? Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa membunuh pengawas adalah prestasi besar? Ini hanya lelucon. Ada keheningan di aula utama. Setelah beberapa saat, Tuan Kota Zhao menghela napas sedikit, wanita itu, benar-benar memiliki latar belakang yang hebat. Dia pernah memiliki dugaan seperti itu sebelumnya, tetapi dia tidak dapat memastikannya, tetapi reaksi dari kota Dudu sekarang tidak diragukan lagi membenarkan idenya. Saya benar-benar tidak dapat mengetahui apa asal-usul Yuanxi yang bahkan membuat gubernur kota tingkat Zhou yang perkasa begitu takut. Tuan, bagaimana Anda menanggapi? Liu Shou Hedao meminta instruksi. Katakan kepada mereka bahwa kota ini akan bekerja sama sepenuhnya dan tidak akan pernah mengabaikan. Tuan Kota Zhao berkata dengan sungguh-sungguh. Karena dia sudah menyadarinya, tentu saja dia tidak bisa bertindak sembarangan. Itu hanya untuk bekerja sama dengan perekrutan. Seorang pria dapat membungkuk dan meregang, dan gesekan sebelumnya tidak ada apa-apanya. Tentu saja dia tidak akan menyinggung seseorang yang memiliki latar belakang yang kuat. Liu Shou Hedao sedikit terkejut dan dengan cepat menjawab, ya. Di kota Yuanxi, Yudi mendapat umpan balik dari pihak lain dan berkata, Tuan, tanggapannya ada di sana. Bagus sekali, saya akan mengatur agar mereka memimpin nanti, sementara Lian dan saya pergi memancing di perairan yang bermasalah. Mata Luye sedikit berkedut, diam-diam merasa sedih untuk Tuan Kota Zhao. Tuan kota tingkat terpencil itu mungkin menyesal tidak setuju untuk bergabung dengan Yuan Shikeng sebelumnya. Jika dia setuju, dia tidak akan berada dalam masalah saat ini. Waktu berlalu, sampai suatu saat, penglihatan di sana tiba-tiba berhenti dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bahkan Luye tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Lian Xi akan segera lahir. Hampir pada saat yang sama, di dekat lokasi awal penglihatan, dua sosok tiba-tiba muncul dan bergegas menuju penglihatan itu. Ini tidak diragukan lagi musuh mengintai di sini, bersiap untuk menangkap Lian Sai. Pada saat ini, Tuan Kota Zhao juga memimpin orang-orang Hedao di bawah komandonya untuk bergegas keluar. Aku tahu kalian belum pergi. Dengan teriakan marah, Hedao muncul lagi, dan itu adalah penguasa kota tingkat terpencil musuh yang telah merayu Yuan Xi sebelumnya. Dia memimpin banyak bawahan Hedao-nya dan langsung menuju Tuan Kota Zhao dan yang lainnya untuk mencegat mereka, jelas bermaksud untuk menunda waktu. Selama mereka menunda, dua Hedao yang muncul lebih dulu dapat dengan mudah berhasil, dan begitu mereka menangkap Lian Xi, mereka akan selesai. Dalam hal jumlah keseluruhan kota Hedao, Tuan Kota Zhao dan yang lainnya sedikit lebih rendah, karena musuh memiliki dua kota Hedao, dan mereka hanya memiliki satu. Tetapi karena dua Hedao dikirim ke pihak Lian Xi, jadi dalam tabrakan ini, para biksu di kedua belah pihak tidak jauh berbeda dalam hal jumlah dan kekuatan keseluruhan. Bertempur tiba-tiba, aura Xing Yuan mendidih, dan kekuatan Tao menjadi kacau. Penguasa kota tingkat terpencil musuh segera merasakan ada yang tidak beres, karena ekspresi penguasa kota Zhao dan yang lainnya sangat santai, dan mereka tidak berniat melawan mereka sampai mati. Mereka ingin menunda penguasa kota Zhao dan yang lainnya, tetapi sekarang tampaknya penguasa kota Zhao dan yang lainnya juga menunda mereka. Tidak bagus. Penguasa kota tingkat terpencil tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Lian Sai. Pada pandangan ini, semua jiwa orang mati telah pergi. Hanya karena di dekat Lian Xi, sebuah kota kecil muncul seperti hantu. Setelah memastikan bahwa penguasa kota Zhao setuju untuk bekerja sama dengan perekrutan, kota Yuanxi diam-diam telah pindah ke sini, dan kemunculannya yang tiba-tiba saat ini tidak diragukan lagi mengejutkan musuh. Kamu menipuku. Penguasa kota tingkat terpencil itu sangat marah. Dia telah dengan jelas melihat kota Yuanxi, penguasa kota Zhao dan yang lainnya berpisah karena perselisihan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua kota itu akan diam-diam bergabung lagi. Dari sudut pandang ini, semua perilaku sok dari kedua kota sebelumnya tidak diragukan lagi hanya sok, hanya licik dan penuh kebencian. Bukan karena dia tidak berdaya, hanya saja hatinya terlalu jahat. Saat dia berbicara, tiga sosok telah keluar dari kota Yuanxi. Mereka adalah Yuanxi, Lian dan Luye. Luye hanya menatap ke tempat di mana penglihatan itu menghilang, karena misinya kali ini adalah untuk merebut Lianxi, dan dia tidak peduli dengan hal-hal lain untuk saat ini. Yuanxi dan Lian membunuh dua Hedao yang terbang ke arah mereka. Kedua orang ini jelas tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Melihat Yuanxi dan Lian keduanya menyerang, mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bukan karena mereka penakut, tetapi Hedao biasanya tidak memiliki peluang menang saat menghadapi penguasa kota Hedao. Kecuali jika mereka memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, mereka dapat bekerja sama untuk menekannya. Dalam situasi 2 lawan 2 seperti ini, jika mereka memaksakan konfrontasi, mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Dalam rencana awal Yuanxi, dia dan Lian perlu mengambil beberapa risiko saat ini untuk memperkeruh keadaan, dan kemudian Lu Ye akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil. Tetapi setelah merekrut penguasa kota Zhao dari kota Hedao, merampok Lianxi menjadi sangat mudah. Sekarang dia menginginkan lebih. Jadi ketika saya melihat kedua orang ini melarikan diri, saya langsung berteriak, Lian. Lianna tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia mengangkat tangannya dan meraih lengan Yuanxi. Saat berikutnya, sepasang sayap putih besar tiba-tiba menyebar dari punggung Lian. Sayap-sayap itu bukan benda nyata, tetapi manifestasi dari pola Dao. Dalam hal kultivasi, tidak ada perbedaan antara Lian dan Yuanxi. Mereka berdua berada di puncak Hedao. Namun, dalam hal perbandingan kekuatan, Yuanxi jauh lebih kuat daripada Lian, bahkan tanpa peningkatan kota Hedao. Lian juga memiliki kekuatannya sendiri, yaitu kecepatan.
Dia bergabung dengan Tao tingkat ke-9, dan memilih 6 pola Tao untuk meningkatkan kecepatannya sendiri. Melihat dunia, tidak banyak biksu yang membuat pilihan ini. Ini berarti bahwa kecuali ras tertentu memiliki keunggulan unik dalam kecepatan, hanya sedikit biksu yang dapat bersaing dengan Lian dalam hal kecepatan. Bahkan dengan Yuanxi, kecepatan Lian tetap tidak melambat. Hanya dalam beberapa saat, mereka berdua mengejar musuh yang melarikan diri. Yuanxi mengangkat tangannya dan melesat maju dengan telapak tangan. Dengan kekuatan yang terkumpul, bayangan telapak tangan yang besar menghantam kehampaan. Merasakan krisis di belakang mereka, wajah kedua pelarian itu berubah drastis dan mereka buru-buru berbalik untuk bertarung. Namun begitu mereka bertemu, mereka semua tampak getir. Belum lagi Hedao, yang menjadi sasaran Yuanxi, dipukuli dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi lawan Lian juga bingung dalam sekejap. Tidak diragukan lagi, senjata Dao Lian sebenarnya adalah harta karun atribut. Itulah sebabnya dia memilih begitu banyak pola Dao yang berorientasi pada kecepatan ketika dia bergabung dengan Tao, karena setelah menggabungkan atribut dengan Tao, itu dapat mengimbangi kekuatannya sampai batas tertentu. Terlepas dari kekurangannya, dia masih memiliki kekuatan dahsyat yang mengerdilkan sebagian besar Hedao. Bab 2544 Lian Sai. Mereka bukanlah lawan. Kedua pria Hedao itu bertarung dan mundur. Mereka pasti ingin melarikan diri kembali ke kota Hedao mereka sendiri untuk berlindung. Yuanxi dan Lian mengejar mereka dengan ganas, berharap untuk membunuh mereka semua. Tidak jauh dari sana, Lu Ye telah menyapu ke tanah terapung. Melihat sekeliling, di tanah berongga di tengah tanah terapung, warna biru menyebar, seperti genangan air, dan di tempat yang aneh ini, bunga gelap telah mekar. Di tulang bunga, ada orang kecil yang duduk tegak, seukuran kepalan tangan, dengan bibir merah dan gigi putih, matanya tertutup rapat, dan dia dalam posisi meditasi. Pria kecil ini juga memiliki topi seperti daun teratai di kepalanya, yang membuatnya tampak bahagia seketika. Teratai, Lu Ye merasakannya sedikit dan terkejut, karena sekilas, teratai itu tampak seperti makhluk hidup, tetapi tidak memiliki vitalitas yang seharusnya dimiliki oleh makhluk hidup, tetapi jelas itu bukan benda mati. Tidak heran Fan Yu mengatakan bahwa Lianzi adalah benda mati dan benda yang tidak mati. Selalu ada beberapa makhluk aneh di dunia ini yang tidak dapat dipahami. Saat Lu Ye sedang menonton, Lianzi tiba-tiba membuka matanya, menguap, dan meregangkan tubuhnya lagi, seolah-olah baru saja bangun dari mimpi besar. Saat dia mengangkat matanya, dia bertemu dengan mata Lu Ye. Lu Yexiao tampak tidak berbahaya, memegang Taoyu di tangannya, dan memberi isyarat kepada Lianzi. Lianzi segera tampak tertarik oleh sesuatu, memanjat dari tulang bunga yang gelap, dan merangkak ke arah Lu Ye dengan tangan dan kakinya. Saat dia berada di depan Lu Ye, dia meraih ikan itu dengan tangannya yang putih dan lembut, duduk, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika hal-hal aneh seperti anak teratai diperoleh dan ditempatkan di kolam Dao, itu akan sangat meningkatkan produksi ikan Dao, dan ikan Dao juga merupakan hal favoritnya. Namun, nafsu makannya sangat kecil, dan mungkin butuh waktu lama untuk memakan satu ikan Tao, jadi secara relatif, keberadaannya memiliki pengaruh besar pada peningkatan produksi ikan Tao. Jadi secara umum, jika kota Hedao memperoleh lotus, taruh saja di kolam Dao dan biarkan saja. Kecuali kota Hedao dihancurkan, ia tidak akan pergi. Memanfaatkan momen ini, Lu Ye mengangkat tangannya dan mencengkeram leher Lian Sai, mengangkatnya, berbalik dan bergegas kembali ke Yuan Shikeng. Di pohon bakat, ada reaksi keras yang tiba-tiba, dan asap hitam mengepul. Mengumpulkan biji teratai tidak pernah menjadi metode yang sederhana dan langsung seperti yang dilakukan Lu Ye, karena biji teratai sendiri mengandung zat yang sangat beracun. Racun ini memiliki kekuatan paling kuat untuk menghancurkan Tao, dan tidak dapat dengan mudah diatasi bahkan jika terkontaminasi oleh Tao. Sebelum datang, Yuanxi telah menyiapkan sesuatu untuk Lu Ye, khususnya untuk mengumpulkan Lianxi. Namun, Lu Ye tidak menganggapnya merepotkan, jadi lebih baik langsung saja seperti ini. Bagaimanapun, dengan pohon bakat di dekatnya, dia tidak takut dengan racun apapun. Dilihat dari reaksi pohon bakat saat ini, racun Lianxi bukanlah masalah sepele. Jika Rongdao biasa menyentuhnya, saya khawatir dia akan mati mendadak dalam sekejap. Setelah bergegas kembali ke kota Yuanxi, Fan Mi, yang sedang menunggu di dekat kolam Dao, melihat pemandangan ini dan matanya hampir keluar, "Saudara Lu, bagaimana Anda bisa begitu berani?" Meskipun dia telah melihat banyak hal luar biasa tentang Lu Ye selama periode waktu bersama ini, dia masih tidak tahu bahwa Lu Ye bahkan tidak takut dengan racun Lianxi. Lu Ye tertawa dan berkata, "Saya memiliki konstitusi khusus dan saya kebal terhadap semua racun." Dia jatuh ke sisi kolam Tao dan berkata, "Saudara Fan, bagaimana kita harus mengatur ini?" "Lemparkan saja." Fan Mi memberi isyarat. Bagian yang paling merepotkan dari mengumpulkan Lianxi adalah proses perlindungan. Jika benar-benar dibawa kembali, tidak perlu metode penempatan khusus. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia langsung melemparkan teratai di tangannya ke kolam di depannya. Ada masa air padat yang bergulung-gulung di kolam Dao. Di sanalah aura Xingyuan di kota ini paling kuat. Justru karena inilah ikan Dao dapat lahir. Selain itu, kota ini berukuran kecil dan memiliki kualitas tingkat Hong, sehingga kualitas kolam Dao di depan kita sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa melihat seluruh dunia batin, kecuali level 10 teratas, tidak ada Dao di kota Hedao. Kolam itu dapat dibandingkan dengan kolam Tao di kota Yuanxi ini. Lian Zai jatuh ke dalamnya dan segera mulai berenang di dalamnya seperti ikan di air, memegang ikan Tao yang diberikan Lu Ye sebelumnya di tangan kecilnya. Saat berenang, Lu Ye dapat dengan jelas melihat lapisan halo perlahan menyebar di sekitarnya dengan itu sebagai pusatnya, dan aura Xingyuan di seluruh kolam Dao tampaknya menjadi jauh lebih aktif. Anak teratai ini baru saja lahir, dan pengaruhnya terhadap kolam Dao terbatas untuk sementara waktu. Ketika dia dibesarkan secara perlahan, pengaruhnya akan lebih jelas.
Fan Mo membelai janggutnya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Bisakah ini dibesarkan? Lu Ye terkejut. Fan He tersenyum dan berkata, di kota Hedao seperti 10 besar, anak teratai di dalamnya telah dibesarkan selama entah berapa tahun. Salah satu dari mereka adalah harta karun yang diimpikan oleh kota Hedao biasa. Namun, pertumbuhan anak teratai sangat lambat, jadi dalam waktu singkat. Aku tidak dapat melihat perubahan apapun di dalamnya. Lu Ye mengangguk, kalau begitu aku akan menyerahkan ini pada saudara Fan. Dia keluar dari kota dan bergegas menuju medan perang. Di medan pertempuran tempat Yuan Xi dan Lian berada, kedua musuh Hedao sama-sama tampak ketakutan saat ini, karena hanya dalam beberapa saat, keduanya telah terluka parah. Dari segi kekuatan, ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka, terutama lawan Yuan Xi, yang menghadapi penguasa kota tingkat Hong sebagai Hedao biasa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun lawan Lian tidak begitu menyedihkan, situasinya tidak jauh lebih baik. Kuncinya adalah bahwa kedua wanita ini hanya terluka tetapi tidak terbunuh, yang membuat mereka bingung. Masih ada sedikit harapan dalam keputusasaan ini, tetapi perasaan tidak dapat memahaminya adalah yang paling menyiksa. Mereka berdua memohon belas kasihan, tetapi baik Yuan Xi maupun Lian tidak mengabaikan mereka. Cepatlah datang, semuanya. Yuan Xi tiba-tiba berteriak. Datang, datang. Sosok Lu Ye seperti kilat, bergegas menuju Yuan Xi. Kemudian dia melihat Yuan Xi meninju, mengirim Hedao yang memar terbang ke arahnya. Kekuatan daunnya tersebar dan sulit dikumpulkan. Lu Ye menyapu, melangkah maju, dan saat dia melewati lawan, dia menebas dengan pedang panjangnya. Awan darah panas jatuh ke dalam kehampaan, dua mayat di belakangnya terpisah, dan orang-orang Lu Ye sudah bergegas menuju Lian. Lian menghela napas sedikit, dia bukan orang yang kejam, jadi jika memungkinkan, dia lebih suka memberi lawannya waktu yang baik daripada menyiksa mereka seperti ini. Tetapi Yuan Xi mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menyerahkan kesempatan untuk membunuh musuh kepada Lu Ye. Dia tidak mengerti mengapa pada awalnya. Musuh akan mati juga, jadi tidak masalah siapa yang membunuhnya. Tetapi dalam sekejap, dia memikirkan kemungkinan lain, dan tiba-tiba menyadarinya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yuan Xi, seorang wanita yang tidak berperasaan, suatu hari akan mulai memikirkan orang lain. Tetapi karena itu adalah permintaan Yuan Xi, tentu saja dia akan dengan senang hati mengabulkannya. Jadi ketika Lu Ye bergegas ke arahnya, dia juga memberikan pukulan berat kepada musuh seperti Yuan Xi, menghancurkan kekuatan perlindungannya pada saat yang paling tepat. Lu Ye mengangkat pedangnya dan menurunkannya, membunuh musuh Hedao lainnya. Ada yang didapat. Lian menatap Lu Ye dan bertanya. Lu Ye melirik koin Xing Yuan di sebelahnya dan mengangguk sedikit. Benar saja, dia adalah putra Xing Yuan. Lian langsung mengetahuinya. Hanya dengan kekuatanmu, kamu bisa melakukan ini. Lian menghela napas. Apa maksudmu? Lu Ye bingung. Lian tersenyum dan berkata, identitasmu tidak unik. Di masa lalu, banyak biksu dengan latar belakang luar biasa juga memperoleh identitas yang sama denganmu. Mereka pernah berpikir untuk meminta para tetua membantu membunuh musuh agar bisa mendapatkan benda istimewa itu. Benda istimewa yang dibicarakan Lian tidak diragukan lagi adalah koin Star Abyss. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilihat oleh putra-putra Xing Yuan. Tidak ada orang lain, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka, yang tidak dapat melihatnya. Lu Ye menduga bahwa ini seharusnya adalah kekuatan kehendak Xing Yuan. Koin Xing Yuan yang dilihatnya sebenarnya bukan benda fisik, jadi orang lain tidak dapat melihatnya. Apa hasilnya? Lu Ye sedikit penasaran. Tidak, Lian menggelengkan kepalanya, Rongdao biasa tidak dapat berpartisipasi dalam medan perang Hedao, kecuali musuh dipukuli sampai tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi dalam kasus ini, tampaknya tidak berpengaruh. Lu Ye berpikir keras. Membunuh musuh untuk mendapatkan Xing Yuan tampaknya terkait dengan usahanya sendiri dalam pertempuran. Ambil dua Hedao yang baru saja dibunuhnya sebagai contoh. Tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya, dia juga berkorban, karena kedua Hedao. Dao itu tidak benar-benar dalam keadaan menusuk leher, dia hanya membunuh mereka pada waktu yang paling tepat. Tetapi jika Anda benar-benar membunuh musuh seperti yang dikatakan Rulian, maka itu benar-benar berarti tidak ada usaha sama sekali, dan tentu saja akan sulit untuk mendapatkan koin Xing Yuan. Ikuti aku untuk menghancurkan kota. Yuan Xi menyapa dan bergegas menuju kota Hedao musuh. Sekarang Hedao musuh yang tersisa pada dasarnya ditahan oleh Tuan Kota Zhao dan yang lainnya, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerang kota. Ada dua kota Hedao musuh yang berjalan berdampingan, satu di tingkat Huang dan yang lainnya di tingkat Tian. Yuan Xi memiliki nafsu makan yang besar, jadi dia menatap langsung ke tingkat Huang. Lian buru-buru berteriak, tingkat surga. Dia tidak diragukan lagi lebih rasional dan masuk akal daripada Yuan Xi, karena saat ini kita hanya memiliki 3 pasukan untuk menyerang kota, dan mungkin tidak efektif untuk menyerang kota yang sunyi dengan kekuatan seperti ini. Musuh pasti memiliki beberapa pasukan Hedao yang berjaga, dan formasi pelindungnya kokoh dan sulit untuk ditembus. Bahkan jika mereka menyerang kota tingkat siang itu, mereka belum tentu berhasil, tetapi selalu ada harapan, asalkan Tuan Kota Zhao dan yang lainnya benar-benar dapat membuat musuh terjerat di luar dan mencegah mereka kembali untuk meminta bala bantuan. Namun, Lian tidak memiliki banyak harapan dalam hal ini. Bahkan jika Tuan Kota Zhao dan yang lainnya bekerja sama dengan rencana tersebut, mereka tidak akan pernah bisa melawan musuh sampai mati. Mereka akan memiliki beberapa pertimbangan sendiri. Oke, Yuan Xi memiliki sedikit keuntungan, dan mendengarkan nasihat jelas merupakan salah satunya, terutama nasihat Lian Lai. Dia berbalik dan bergegas menuju kota tingkat itu. Banyak biksu di kota itu tiba-tiba panik. Untungnya, Hedao tetap tinggal dan situasi akhirnya stabil di bawah perintah dan pengaturan. Formasi besar diaktifkan dan tirai cahaya menyelimuti kota.
Lu Ye mengikuti dari dekat di belakang Yuan Xi dan Lian, memperhatikan mereka menerobos ombak dan bergerak maju, dan segera mereka mencapai kota Hedao musuh, dan menyerang dengan liar dan tidak bermoral. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, apa yang terjadi dengan kota Hedao. Menjadi sasaran dua wanita yang begitu kuat, aku tidak tahu apakah aku bisa selamat dalam perjalanan ini. Namun dari sudut pandang yang bermusuhan, yang bisa dilakukan Lu Ye hanyalah mengikuti kedua sekutunya dan mengambil tindakan, melepaskan kekuatannya sendiri sesuka hati. Begitu sebuah gerakan dilakukan di sini, medan perang lainnya segera menjadi kacau. Karena di medan perang ini, ada 3 Hedao yang termasuk dalam kota Hedao tingkat hari itu, dan salah satunya adalah penguasa kota tingkat hari itu. Bab 2545, serang musuh dan selamatkan mereka. Sebelumnya, 3 Hedao dari kota Hedao tingkat surga, yang dipimpin oleh penguasa kota tingkat Huang, mencegat tuan kota Zhao dan yang lainnya. Karena mereka memiliki sedikit keunggulan dalam jumlah, itu relatif mudah. Selain itu, kedua belah pihak memiliki niat untuk menahan yang lain, jadi pertempuran itu tentu saja tidak sengit. Namun saat Yuan Xi dan Lian bertarung dan bekerja sama dengan Lu Ye untuk membunuh 2 Hedao, musuh juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Dalam pertempuran seperti itu, dampak dari hilangnya 2 orang Hedao masih tidak kecil. Terutama saat ini, Yuan Xi dan yang lainnya langsung menuju ke kota tingkat itu. Penguasa kota tingkat surga peduli dengan kota Hedao-nya sendiri, jadi mengapa dia ingin terlibat dengan tuan kota Zhao dan yang lainnya. Dia segera berteriak ke samping, rekan Taoist Chang. Rekan Taoist Chang yang dia sebutkan adalah penguasa kota tingkat terpencil. Meskipun itu hanya teriakan tajam, artinya sudah jelas. Dia telah dicuri dari rumahnya, jadi dia tentu saja harus kembali untuk melindunginya. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak punya cara untuk meninggalkan sekutunya, karena begitu pihaknya mundur, Dao You Chang dan yang lainnya pasti bukan lawan, dan mereka akan dikalahkan oleh musuh satu persatu. Dia hanya bisa membiarkan pihak lain maju dan mundur bersamanya, untuk menjaga kerja samanya sendiri. Kota itu damai. Dao You Chang tampak serius, bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran penguasa kota surgawi, tetapi dia masih berpura-pura tidak sadar dan berteriak, Dao You, jangan panik, sulit bagi 3 orang untuk menerobos formasi pelindung, ikuti aku untuk mengusir musuh di depanmu terlebih dahulu. Petik 2. Mereka memiliki kesempatan ini, bagaimanapun juga, mereka memiliki beberapa keuntungan. Alasan mengapa dia mengabaikan permintaan penguasa kota surgawi tentu saja karena dia memiliki beberapa pertimbangan sendiri. Jika dia mundur dengan Dao Youning sekarang, dia pasti bisa menjaga kota tingkat surga tetap aman dan tentram, tetapi bagaimana jika Yuan Xi dan yang lainnya berbalik untuk menyerang kota tingkat terpencilnya? Ini sangat mungkin terjadi. Pada saat itu akan menjadi situasi di mana kedua belah pihak saling bertarung. Dan kelompok musuh di depan mereka juga dapat bergabung dengan kedua wanita itu. Kekuatan musuh telah meningkat pesat, dan mereka mungkin benar-benar bukan tandingan mereka. Meskipun kekuatan keseluruhan kedua kota Hedao telah ditingkatkan dengan menggabungkan kekuatan, mereka juga memiliki 2 kelemahan. Jika mereka dapat memblokir satu ujung, mereka harus mengabaikan ujung lainnya. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah mengurangi jumlah musuh sehingga Anda dapat memperoleh keuntungan. Saat dia berbicara, serangan tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Sayangnya, Tuan Kota Zhao dan yang lainnya tidak berniat melawan mereka sampai mati. Sekelompok Hedao bertingkah seperti anjing kudisan saat ini. Mereka hanya bertahan saat musuh menyerang mereka dengan liar. Oleh karena itu, meskipun ada sedikit perbedaan jumlah, mereka dapat mempertahankan situasi untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, situasinya masih tetap tidak berubah. Ketika rekan Taoist Ning berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa formasi pelindung kota Hedao-nya telah sedikit meredup, dan dia merasa takut secara diam-diam. Anda harus tahu bahwa hanya ada 3 musuh yang menyerang kota saat ini, dan masih ada Hedao di kota kita. Bagi mereka yang bertanggung jawab atas pertahanan, efisiensi pengepungan lawan masih sangat cepat. Dilihat dari situasinya, tidak akan butuh waktu setengah hari untuk menghancurkan formasi pelindung. Ini membuat suasana hatinya yang sudah mudah tersinggung menjadi semakin gelisah. Dia tidak tahan lagi dan berteriak pada penguasa kota tingkat terpencil, teman Taoist Chang, kita harus mundur. Tidak, penguasa kota tingkat terpencil itu terkejut. Dengan situasi saat ini, jika ketiga sekutu ini mundur ke kota tingkat surga, mereka pasti akan menemukan kesempatan bagi musuh. Dilihat dari pertempuran sebelumnya, kekuatan kedua wanita itu mengerikan. Dia tidak berpikir bahwa ketiga sekutu dapat kembali ke kota Hedao dengan aman. Kemungkinan besar mereka akan dicegat oleh musuh di tengah jalan, dan kemudian akan terjadi pertarungan sampai mati. Dan begitu pihaknya menderita kekalahan pertempuran lagi di Hedao, situasinya akan menjadi lebih buruk, dan mungkin bahkan kota tingkat terpencilnya tidak akan dapat melarikan diri. Kalau begitu tolong ajari aku, rekan Tao Chang, bagaimana aku harus membuat keputusan dalam situasi ini. Penguasa kota hari itu berteriak dengan marah. Tentu saja, dia juga memikirkan apa yang dapat dipikirkan oleh Chang Daoyou. Jika dia kembali sendirian dan dicegat di tengah jalan, dia pasti tidak akan dapat kembali ke kota Hedao secara langsung. Solusi yang paling dia nantikan adalah bekerja sama dengan Chang Daoyou dan yang lainnya. Maju dan mundur, lalu lindungi kota tingkat surga milikmu sendiri. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin pihak lain setuju seperti ini, karena kota tingkat surga milik Chang Daoyou masih dekat. Jika dia hanya melindungi kota tingkat surga miliknya, kota tingkat surga itu akan menjadi sasaran serangan. Dalam situasi seperti itu, dia pasti berada dalam dilema. Chang Daoyou berubah pikiran dan berkata dengan dingin, jika kita menyerang musuh, kita akan menyelamatkannya. Jika pihak lain ingin menyerang kota tingkat surga kita, maka kita juga dapat menyerang kota kecil milik pihak lain. Kedua wanita itu sama-sama anggota kota kecil itu. Begitu kota kecil itu diserang, mereka pasti akan kembali untuk membantu.
Dengan cara ini, permainan yang terperangkap dapat dipatahkan. Jika mereka tidak membalas budi, paling-paling itu akan menjadi situasi pertukaran kota Hedao, dan tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Berbalik dan melihat sekeliling, rekan Daois Chang tiba-tiba tercengang, bagaimana dengan kota Hedao milik wanita itu? Melihat sekeliling, apakah ada jejak kota Yuanxi? Setelah Lu Ye membawa Lianzi kembali, Yudi sekali lagi mengaktifkan teknik rahasia Fata Morgana untuk menyamarkan kota Yuanxi dan meninggalkan lokasi aslinya, jadi bahkan pada saat ini kota Yuanxi diparkir tidak jauh dari sana. Ada sebidang tanah terapung di belakang, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Rekan Daois Ning juga memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia juga tidak menyadari ketika kota Yuanxi menghilang, seperti baru saja muncul seperti hantu. Rekan Daois, tidak perlu saling memaksa, kami hanya mengikuti perintah. Tepat ketika musuh dalam keadaan panik, Tuan Kota Zhao Yuyu berbicara, jadi, kalian harus tetap di sini dengan jujur dan tidak punya ide lain. Rekan Daois Chang sangat marah, jika aku ingin pergi, bisakah kalian menghentikanku? Mereka memiliki keuntungan, mereka dapat menyerang saat maju, dan mereka dapat bertahan saat mundur, tetapi sekarang kota kecil itu telah menghilang dan tidak ada target untuk diserang. Mereka tidak dapat diizinkan untuk menyerang kota terpencil milik Tuan Kota Zhao. Tidak ada peluang sama sekali. Kalau begitu, kita harus mundur. Kuncinya adalah kemana harus mundur. Teman Daoning, Tuan Kota terpencil itu menghela napas, tinggalkan kota ini. Apa katamu? Rekan Daoning menatap rekan Dao Chang dengan tidak percaya. Rekan Dao Chang berkata, kotamu tidak dapat dipertahankan lagi. Mengapa kamu tidak dapat melihat dengan jelas? Aku tahu kamu tidak mau melakukannya, tetapi situasinya seperti ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa kita kekurangan satu langkah dalam catur. Kota kita baru saja kehilangan 2 orang Hedao. Itu tepat. Untuk mengakomodasi kalian semua, penguasa kota ini dapat berjanji bahwa aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk saat kalian memasuki kota. Rekan Daois Naning menggertakkan giginya hingga giginya berdarah. Penguasa kota tingkat terpencil mengatakannya dengan enteng, tetapi itu adalah kota Hedao yang telah ia bangun dengan susah payah. Meskipun itu hanya kota tingkat surga, sejumlah besar energi dan kerja keras telah dicurahkan untuk membangunnya. Ia dapat melihat dengan jelas situasinya, tetapi bagaimana ia bisa rela diturunkan dari seorang penguasa kota menjadi bergantung pada orang lain. Rekan Daois Ning, penguasa kota tingkat terpencil berkata dengan nada agak tegas, jika Duan terus menderita kekacauan, jika kalian terus menunda, saat mereka menghancurkan kota kalian, kami mungkin tidak dapat pergi. Rekan Daois Ning tampak muram. Ia melirik kota tingkat surganya dari jauh dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Daois Chang, mohon berbaik hatilah kepada kami. Itu wajar. Penguasa kota tingkat terpencil itu mengangguk cepat, kehilangan 2 bawahannya Hedao, dan sekarang mengambil 3, tidak, 4, karena masih ada 1 yang tertinggal di kota lawan. Secara keseluruhan, kota terpencilnya adalah berkah tersembunyi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.